Oke, kita kembali ke sosial media lagi ya Pak Jero ya. Karena saya sempat kemarin lihat ada salah satu istri. Nanti Pak Jero yang tanggapi ya. Istri, suaminya lagi sakit, terus dia post foto seperti ini. Ini sini suaminya sakit, dia istrinya. Cekrek kan gitu. Salah interaksi kakak gitu kan. Sempat lihat nggak? Itu tanggapannya bagaimana dengan orang Mesti itu? nge-tag sorotan gitu-gitu tuh. Nggak apa-apa sih, orang itu fitur kan. Nah, kita ya bahas yang itu dulu, sorotannya belakangan. Itu Kenapa? gimana menurut Pak Jero? Istri yang selfie nih, dia pengen interaksi nih, pengen jadi seperti yang Pak Jero bilang, pengen jadi konten kreator mungkin dengan hal yang seperti itu. Menurut saya nggak salah sih. Nggak salah Di ya? mana tak salah itu? Suaminya lagi sakit, lagi pakai infus, terus captionnya itu salam interaksi kakak gitu. Di mana salahnya tuh? Kesopanannya ada nggak? Dari mana nggak ada sopannya? Tapi kalau saya melihat sih itu kurang sopan. Tergantung sekarang dia selfie-nya gimana, kayak gimana, gayanya gimana, captionnya seperti apa. Itu Kalau selfie-nya, maaf teman-teman, saya tidak bisa berkarya saat ini, istri suami saya lagi sakit. Nah itu bagus. Tapi captionnya itu tadi ya seperti saya bilang. Cekrek upload salam interaksi kakak seperti itu. Salam interaksi mukanya seperti apa? Apakah dia bahagia? Kan Kembali lagi seperti ke raut itu. itu ya. Itu nggak lucu kalau dia bikin konten suaminya lagi sakit terus dia bahagia gitu kan nggak seru. Tapi kalau suaminya lagi sakit terus dia bikin konten yang formatnya sedih, suami saya lagi sakit, kan nggak salah. Di mana lah salahnya makanya? Menurut Pak Jero tidak salah. Tidak salah tergantung konsepnya. Tidak salah tergantung konsep, mimik muka, captionnya apa. Iya. Oke. Kan bisa aja kan dia minta donasi atau apa, atau mungkinnya bisa ada yang bantu kan gitu. Ya, masuk akal. Apakah salah? Ya enggak juga, namanya juga meminta, kan terserah yang ngasih. Tuh. Ya, seperti yang Demarta tadi tanyain. Nah, sorotan di sosial media terutama di salah satu platform biru ya, biru apa hijau? Biru Facebook. Aduh, adik kayak wajah membedakan warna biru ja hijau tuh di dalam lima deh. Sebenarnya aku Apakah Anda buta warna? Panggil ngomong kan cuman. Nah, itu sorotan itu memang sih fitur. Cuman kan akan terkesan fitur yang memaksakan. Kita nggak pengen nih lihat nih, dia paksa untuk lihat gitu. Anu aja, unfriend aja. Ya udah. Dia kebanyakan unfriend yang kayak gitu. Unfriend aja, nggak usah bikin status lebay kayak gitu, kayak kamu orang paling berharga di dunia aja. Teman-teman, jangan sorotan, jangan anu saya ya, saya tidak suka. Kayak orang paling berharga aja, unfriend ya. Dia unfriend nih. Saya malah ilfil lihat orang-orang bikin status kayak itu. Maksudnya bikin status tuh jangan jangan tag saya ya. Jangan jangan dikasih sorotan ya. Paling malas ya lihat orang kayak gitu. Nah, tapi kan itu lebih, maksudnya menurut Made, dia pengen berteman sama orang yang sering pengen tag sorotan kan, dia pengen berteman. Cuman karena dia merasa terganggu, unfriend aja. Temen sosial media buat apa? Lu temenan kene lu nganu. Oke. Oh deh, yen sorotan. Tapi intinya gitu sih. Itu orang yang egois menurut saya bikin status. Saya tidak suka ditag-tag, saya tidak suka ditag. Loh itu lo fitur sosial media. Kalau kamu nggak suka, unfriend dia. Berarti yang salah yang menerima sorotan ya, bukan yang memberi. Saya juga nggak nyalahin juga. Gimana ya? Kalau menurut saya tuh lebay aja sih dia bikin status kayak gitu. Unfriend aja udah selesai. Tapi kalau dia bikin status kayak gitu, itu akan menambah masalah baru. Nah, ini saya Ngerti nggak? mau berdebat di sini nih. Misalnya yang bikin sorotan, kalau yang bikin sorotan itu salah tidak? No. Tidak. No. Apain salah? Dari mana tak salahnya? Tujuan orang bikin sorotan itu apa? Biar dilihat kan. Tapi mereka tahu nggak sebenarnya kalau mereka bikin sorotan seperti yang Pak Jero bilang tadi, kalau mereka bikin sorotan, peluang mereka untuk dijauhi sama teman-teman di sosial media itu tinggi kan? Biarin. Nggak, untuk yang resiko untuk berbikin sorotan. Peluang mereka untuk dijauhin dan malah ditinggalkan sama teman-temannya di sosial media itu kan tinggi kan? Kenapa mereka masih lakukan itu? Siapa yang bilang? Ya lebih
Siapa yang bilang lebih apa namanya? Lebih tinggi untuk ditinggalkan. Siapa yang bilang? Pak Jarwo bilang tadi kan. Pak Jarwo bilang, "Ya, unfollow aja. Di-delete aja kan seperti itu." Marta bilang gitu. Itu kan satu orang. Di-delete. Temennya 100 satu orang, mending satu orang dia dipotong aja kan? Kalau dari 100 temenmu, satu orang bikin status kayak gitu, blocking aja. Blokir ya. Buang aja orang kayak gitu, orang nggak guna. Berarti yang bikin sorotan itu kan nggak guna kan? Bukan. Yang mana nih nggak guna nih? Yang komplain sama sorotan. Yang komplain sama sorotan. Iya. Itu dibuang. Buang aja itu. Berarti kita lebih seperti Pak Jarwo, saya simpulkan bahwa Pak Jarwo masih mendukung yang membikin kan, ya. Bukan yang membenci sorotan. Ya. Nah, coba Demarta jelaskan kenapa Anda bisa benci di tag sorotan? Ngebak notif kan sih. Ya. Rugi deh kok. Sing sih ada rugi, Nggak tapi rugi, kan? bawa unfollow deh. Dia niri. Why? Dia niri tidak bisa seperti itu. Makanya dia seperti itu. Inilah faktor iri namanya. Makanya dia nggak suka di tag karena dia nggak bisa nge-tag. Makanya Nggak sih kalau dia mau nge-tag tuh bisa sih, cuman terus nggak sih. motif dia apa? Nggak sih ada motif apa-apa, Berarti tapi iri. notifikasinya Berarti mengganggu iri. sekali. Berarti motif mengganggu. Mungkin nggak usah pakai susah matiin notifikasinya. Nya nenah konten Ragoyo kene nih kita ada Berarti Anda hanya memperdulikan konten Anda, tidak memperdulikan konten orang lain. Itu namanya egois. Iri itu, Pak. Terus yang seperti itu. Yang mesti dia lakukan apa? Biarin aja, orang nggak ngaruh kan, dia nggak rugi. Nggak, tak unfollow Saldonya aja. nggak berkurang, pulsanya nggak berkurang. Terus kalau di unfollow, yang rugi? Ya rugi. Nggak ada yang rugi. Nggak ada yang rugi. Nggak ada yang rugi. Nah mungkin rasa tidak nyamanin sih. Nggak ada nyaman. Dan dia ataupun Kalau telepon ngemang sorotan, dia sih. Kamu kesel nggak? Telepon ngasih sorotan? nggak sih. Ya udah. Nggak, itu kan kontennya yang jelas gitu loh. Emang konten orang lain nggak jelas. Bagi dia sih nggak yang Emang ngetek sorotan. konten orang lain itu nggak berguna. Kontenmu aja yang berguna. Berguna sih cuman Berarti anak egois itu. Egois ada itu. berguna sih cuman yang dia nulis itu masalah foto gitu tuh si ngetag gitu dulu. Nggak sih. Anda mau konten Anda dilihat orang, tapi Anda nggak mau ngeliat konten orang lain. Itu egois namanya, Pak. Tapi mungkin saya bisa bantu jelaskan apa yang Marta Egois namanya Marta rasain ya. Marta tidak pernah membuat sorotan kan, nge-tag dengan nama sorotan dengan setiap dia upload apapun, upload foto, upload video, dia nggak pernah. Dia mungkin pikirannya, saya akan dilihat ketika orang mau melihat. Nah, ketika orang memakai sorotan, artinya dia memaksa orang untuk dilihat kan, seperti itu kan? Nah, seperti itu biasanya. Terus? Yang dilakukan Marta gitu, karena saya tidak mau dipaksa, saya unfollow. Ya. Udah ada. Oh ya udah, selesai masalah sebenarnya. Udah, Tapi kalau anda membuat status baru tentang tidak suka dikasih sorotan, itu membuat masalah baru. Nggak, dia kan nggak Ngerti bikin nggak? status. Jadi kalau dia nggak update status, dia tinggal unfollow aja, udah selesai kan. Iya, Tapi kalau ada orang yang bikin status baru, bikin nggak suka di sorotan, nggak suka sorotan, itu bikin masalah baru. Anda tuh egois. Gitu. Unfollow aja, selesai. Berarti unfriend, selesai berarti masalahnya dia egois, dia nggak kelihatan dong. Mending itu dong ya status. Kalau dia berargumen dengan saya seperti itu, saya bilang egois. Tapi kalau dia sudah unfollow, udah selesai masalahnya, udah selesai. Oke. Tapi kalau nggak suka, mau tuh oleh nabi maksud bak udah ngilangi sorotan, kan gitu. Berarti kamu tuh hanya pengen diperhatikan oleh orang lain, tapi kamu nggak pernah mau memperhatikan orang lain, namanya tuh. Kamu tuh hanya menganggap bahwa kontenmu aja yang bagus, konten orang lain nggak bagus. Berarti konten lain nggak perlu sorotan, kamu aja perlu sorotan kan? Kamu nggak jadar bahwa kamu tuh memulai konten tuh dari merangkak kayak mereka semua. Nggak ada orang bikin konten tuh langsung meledak, nggak ada. Itu namanya egois, namanya itu. Kotak pasang aja. Nggak, tapi kan nah sing lah do kontennya modelnya publik kan cukup asan deh. Publik tergantung. Jadi kembali ben ke kontennya bagus tanpa ngetag sorotan tuh pun bawa FYP viral. Kapan ya? Cuman kan yang Pak Jarwo bilang tadi, semuanya itu butuh proses. Prosesnya kita ada pada saat itu, ya kita harus memaksa orang melihat kita. Biar dia tahu ini bagus nggak menurut Anda gitu loh.
Tujuannya itu sih sebenarnya benar nggak? Benar, bagus nggak? Kalau enggak, unfollow aja, udah selesai. Ya, Ini kalau kamu bikin status bilang saya tidak suka, cara apa kecai gitu kena? Cara apa sok penting kan sudah dijin sorotan lo mau gitu. Ya udah boh, unfollow. Buat apa? Udah unfollow. Makanya saya bilang tuh di sosial media tuh jika kamu ngepost sesuatu yang positif dan mereka tuh komen negatif, berarti dia tuh iri. Itu aja. Motifnya iri kalau nggak ada motif. Jadi jangan pernah menyalahin sorotan ya, karena sorotan itu ada di mungkin langsung kerbak orang ngilangin sorotannya. Karena sorotan itu dilindungi oleh platform itu sendiri kan. Mungkin selain saya, mungkin ada teman-teman yang juga risih dengan sorotan tuh unfollow aja. Risih, saya juga risih. Itu udah. Cuman karena itu Tapi saya tidak pernah update status, saya tidak pernah mengeluh, tak unfollow aja. Caranya tak di unfollow aja guys. Unfollow aja. Unfollow aja. Jangan bikin status lebay aja, cor paling awal kan. Gak usah kasih tag-tag, gak usah dikasih sorot konten, gak usah kasih sorotan. Cor apa kecai gitu. Yang awalnya saya tidak suka liatin sorotan, jadi saya tidak suka sama orang ini. Makanya ada dua pilihan kan, saya tadi kan. Kalau yang ngasih sorotan, kan, sorotan aja, itu pilihannya cuma dua kan. Saya unfollow atau enggak itu aja. Tapi ada yang bikin status, ini pilihannya beda lagi. Saya mau mendukung yang unfollow atau bikin status. Ya jelas saya yang dukung yang unfollow. Yang ngasih sorotan. Ya. Karena pilihannya ini jauh lebih buruk daripada. Tapi kalau di tag. Itu kan Pak Jero kan lihat di video kan, artinya video itu naik kan, sehingga sampai di berandanya Pak Jero sendiri kan. Nah. Video yang kita merasa risih dengan sorotan kan, itu di video lihatnya. Maksudnya? Maksudnya Pak Jero kan bilang tadi ada di notif sih kelihatan. Di notif kelihatan. Saya yang bikin video itu jangan bikin sorotan, bikin konten itu seperti itu. Jangan bikin sorotan. Saya tidak pernah terganggu dengan notifikasi banyak yang ada sorotan. Saya tidak pernah terganggu. Amun Marta kan dia terganggu kan karena dia orang penting. Dia orang paling penting di dunia ini yang tidak boleh ada notifikasi lain selain notifikasi dari kontennya dia. Itu loh. Jadi notifikasi orang lain tuh, konten orang lain tuh nggak penting, nggak berguna, bullshit. Hanya kontennya dia yang boleh ada notifikasi. Nah, bukan gitu sih. Bukan gitu sih. Tapi dari kata-kata dia seperti tadi itu, saya tidak risih sama notifikasinya. Jawabannya seperti itu. Kesana jadinya argumennya. Tapi gini sih, kalau ada yang nge-tag sorotan tuh, emang dia buat konten tuh. Tapi dan dia kan wajar kan dia menilai juga kau lu konten. Ya, saya juga wajar menilai dia gitu. Nah, tapi masalahnya misi nge-tag sorotan, misi itu bukan konten tapi itu tuh foto gitu tuh lo. Foto yang mungkin menurut. Kenapa? Emang konten itu jelek berarti? Konten Anda paling bagus di dunia itu. Kembali lagi seperti yang Pak Jero bilang tadi, karena sorotan itu adalah fitur yang ada di Facebook, bisa digunakan, bisa tidak. Dan kalaupun Anda gunakan, itu bisa digunakan sekali dalam seminggu. Sana? Sekali dalam seminggu. Wah, apalagi kayak itu? Masa sekali dalam seminggu sorotan? Coba sih bikin sekarang. Penting di dunia ini. Tapi enggak sih, enggak. Jangan sorotan, jangan. Dia masa sekali dalam seminggu? Oke, saya coba nih. Enggak sorotan, enggak. Nah, artinya kan gitu, artinya aja sih nggak usah lah bikin status kayak gitulah. Tapi saya melihat ada beberapa yang bikin status, jangan dikasih sorotan karena kayaknya sih gitu. Itu lebay saja. Cara paling apa kan? Hanya dia aja yang penting, orang lain nggak penting gitu. Kintung kayak Oke, kita sudahi itu. Sekarang apa? Gimana? Kintung kayak apa isinya? Oh, nge-tag sorotan. Apa sih kontennya? Buka. Saya kayak yang kedotip komen itu, terus ini telah mengomeni, kene telah mengomeni ini. Kan yang kedotip dong, jelap. Mungkin mang nih. Abaikan saja. Kalau nggak udah tak unfollow sudah beres sih. Nah, itu pilihan yang bijak. Dengan status, kalau Gana bikin status. Nggak ada, Bu. Nah, makanya saya bilang kan, kenapa saya tadi ngomong tuh bahwa kamu tuh yang hanya kamu yang boleh paling berharga di dunia. Karena kalau kamu bikin status kayak gitu, itu akan membuat personal brandingmu sendiri. Jadi bikin status nggak usah ya sih, kalau nggak suka bla 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 segala macam.
Nah, itu membuat saya tuh itu secara tidak langsung membuat personal branding ke kamu. Berarti saya bilang kan seperti itu, kamu kayak apa aja, paling berharga dengan orang lain, emang tidak berharga gitu jadinya. Itulah saya bilang tuh membuat personal branding secara tidak langsung. Berarti personal branding secara tidak langsungnya dia, saya belum nilai kan. Dia pengen dia hargai tanpa menghargai seseorang. Itulah jadinya, Ya, makanya kan dengan konteksnya itu dah. Dengan konteks ya yang- gitu kan. Dengan konteks tidak mau disorotin itu. Kalau Secara tidak langsung kamu tuh membuat personal branding sendiri seperti itu. Berarti kamu paling aeng. Lo paling aeng kan. Itu. nah sekarang gini Pak Jero. Jadi Di kedua cara Nah kan gitu contoh kebetulan lah Anda di sini yang Ya, Anda paling yang bisa komplain dijadikan dengan contoh, seperti itu. komplain dengan itu. Berarti kan Anda membuat personal branding Anda sendiri seperti itu. Mana sing cocok ditujak sorot main ini enggak ada. Enggak deh. Nah sekarang gini ngomong-ngomong kreator. Jadi sekarang kan banyak nih orang yang pengen jadi konten kreator. Dan menurut Pak Jero yang sudah menjadi pakar konten kreator. Wih, pakar. Asik. Jadi ada pertanyaan gini. Ada orang nih misalkan nih contoh nih. Demarta bikin video nih. Momen apa saja dibikin video sama dia. Jadi kan beda. Terus ada salah satu orang lagi nih yang bikin video nih, ada skripnya, ada alur ceritanya jelas, pokoknya habis ini kamu gini, habis ini kamu gini. Dengan Demarta yang bikin video apa saja di video ini. Itu apa bedanya? Ini video ini apakah Beli mandi? konten Narsis dan dia. yang ini yang konten? Narsis dia. Nece narsis. Narsis dia. Yang mana? So artis dia. Nah maksudnya gini bukan. Weh. bukan- Adi deh ke betok lu. Dengan lu. Adi nyerang main kan. Tadi kan bilang isi Marta tuh nggak bikin konsep segala macam, segala macam. Kalau dia kan ada konsepnya. Ada Nah, misalkan dua nih misalnya gini nih. Ada dua video nih misalnya. Dua video nih. Satu video apapun momennya dia bikin rekam nih. Rekam. Nah, pokoknya dia rekam. Ada Nggak pokoknya. peduli itu. Nggak peduli itu bagus atau tidak. Yang Poso. penting ada rekam. Rekam. Sing ngetek sorotan. Dengan yang bikin konsep yang dipikirkan baik-baik. Kene skripnya. Skrip seperti ini dipelajari baik-baik. Nah, sekarang kan ada yang namanya konten. Yang mana bisa disebut konten atau dua-duanya konten. Semuanya konten, kedua-duanya konten. Semuanya konten. Entah foto itu stop kontak, foto dia upload itu konten. Dari mana dia bilang itu bukan konten? Itu konten. Apa yang disuguhin sosial media tuh tulisan itu konten. Dia bikin cerita nih, story cerita. Nah, anggap novel pendek lah di status Facebook bikin novel pendek. Alkisah ada seorang wanita yang suka bla 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 bla. Berarti foto itu konten. Konten. Semua yang disuguhi sosial media itu konten. Dari mana dia bilang itu bukan konten? Semua konten. Tapi kalau konten kreator apa bedanya? Yang bikin kontennya itu, yang bikin statusnya pun konten. Yang ngupload fotonya itu konten kreator juga. Semua konten kreator. Oh, konten kreator adalah orangnya. Dia membuat konten. Konten adalah yang diupload di sosial Hasilnya, media. hasilnya, Hasil yang diupload hasilnya, ya. atau diunggah di sosial media Ya, itu konten. ya. Ya, konten kreator adalah orang yang Yang membuat. kontennya itu. Oke. Foto dicekrek, diupload itu Tapi- kontennya. Yang bikinnya konten kreator. Tapi saya ingat deh, soalnya beli made main ngomong gitu sih. Hmm. Ingat beli made? Beli Itu made yang itu saya tanyakan ngomong, saat ini. tuh dah. Itu yang Beli made itu ngomong, kleng, cang kewah cang skrip, kene konten cang. Adi semenek di nah. Setidaknya ya ada konten lemo ne rekam post gitu loh. Iya. Adi bisa menek gitu. Tapi sekarang saya bisa menanggapi itu. Jawabannya adalah kembali ke nasib. Enggak, menurut saya enggak. Kenapa? Menurut saya enggak. Kenapa? Karena ngetek sorotan. di konten itu kan ada struktur konten. Hmm. Struktur konten. Yang menentukan konten itu naik atau enggak adalah yang menonton itu sendiri. Bukan karena kontennya naik, karena kontennya enggak. Tapi apakah konten itu ditonton itu enggak itu. Misalnya bikin konten, durasinya 30 detik. Kalau ditonton 20 detik, pasti naik kontennya. Itu yang- Tapi kalau ditonton sebelum 3 detik udah di skip, itu nggak akan naik kontennya. Jadi nggak usah risau. Nggak usah risau.
bikin struktur konten yang baik. Kalau ditonton durasinya panjang, itu akan naik sendiri. Kalau konten foto segala macam, kalau nggak dikomenin, nggak di-like, ya tidak akan naik. Ngapain menjadi concern? Ya repot gitu loh. Tapi kan itu akan menjadi, misalkan ini, seperti yang saya lihat nih di sosial media nih, saya lebih cenderung ketika lihat orang nonton konten yang memang dikonsep itu daripada dia thread Sama Asia juga. Kalau dia nonton kontennya di konsep, dia nonton kan, ya udah dia sebagai penilai, kan? Karena menonton sampai selesai, udah menilai. Terus lewat ada konten tidak di konsep, di skip kan? Iya. Ya udah, itu cukup. Itu Anda menilai. Yang akan ditonton oleh orang lain tuh akan yang di konsep tuh, karena ditonton durasinya. Nggak usah risau, enak. Kalau Anda skip nggak akan nongol lagi. Algoritma yang bilang seperti itu. Oh berarti bukan keberuntungan ya, berarti algoritma ya? Algoritmanya. Yang bisa ditentukan seberapa orang yang suka menonton video yang short, rekam upload, dan orang yang menonton. Kalau memang rekam uploadnya tuh ditonton durasinya habis-habisan, misalnya 200 dikirim ke 200 orang nih, kirim ke 200 orang. Kalau ditonton sampai habis durasinya oleh 200 orang tuh jelas dikirim ke 500 orang lagi. 500 orangnya itu nonton sampai selesai, ya dikirim ke 1000 orang lagi. Dan terus sampai selesai dikirim ke 1 juta orang lagi, kan seperti itu. Tapi kalau konten dia berkonsep terus 3 detik udah di skip orang, ya udah 200 orang nggak lulus sensor sama 200 orang, ya nggak bakal didistribusi lagi. Berarti konsepnya kurang menarik. Hook nih. Oke, ya hook. Sampai ada nak. Dia kan udah buktiin itu di fanspage-nya, cuma itu video yang dikonsep dengan hook segala macam bisa puluhan ribu. Itu fanspage yang baru dibikin kan. Ya ya. Itu udah bukti nyata. Tergantung sekarang pemilik platform untuk di negara Indonesia algoritma apa yang dipakai. Lazimnya kan seperti itu. Tapi kalau sosial media tuh pengen ngancurin sebuah negara itu gampang. Dengan cara? Algoritmanya kasih orang-orang pembodohannya kasih. Bukannya sudah terjadi. Kenapa saya bilang sudah terjadi? Yalah. Karena beberapa orang ya seperti di salah satu platform ya, saya nggak bisa bilang, nanti orang yang menilai. Banyak yang suka nonton orang yang joget. Ya TikTok. Teng 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 teng. Tergantung nih jogetnya. Iya sih, cuman kan memang Terjoget iya. Kalau sebenarnya kan saya tanya ke D sekarang, manfaatnya nonton itu apa? Sih ada sih. Manfaatnya ya happy, memang happy kan? Dopamin manfaat. Iya, dopamin. Dopamin. Selain itu, berarti dopamin itu yang seperti Pak Jero bilang kan? Apa? Membuat kita bodoh. Bukan. Ya karena kecanduan dopamin dia mau enak-enaknya aja kan. Oper apa ya? Dosisnya, dosis dopamin. Tuh. Oke, berarti semua itu baik ya, tergantung algoritma yang menilai nanti ya konten. Algoritma konten sebenarnya. di konsep ataupun enggak. Cuman ya lebih susah membuat konten yang di konsep daripada yang direkam upload. Benar. Cuman kalau yang rekam upload kan momennya harus tepat kan? Jadi saya jelaskan juga tadi itu apakah semua itu konten, ya itu konten. Tapi kan ada konten kreator yang profesional dan yang amatir. Konten kreator yang amatir itu adalah yang bikin foto gak jelas, video rekam gak jelas, upload jadi sorotan, itu konten kreator amatir. Tapi sempet lihat itu, tapi naik. Naik maksudnya? Karena isi sorotan. Karena saya lihat ini konten apa sih, tapi banyak yang nonton itu loh. Nggak mungkin ada isinya. Pasti ada isinya. Mungkin itu ya. Ya, pasti ada isinya. Entah ada hooknya, ada apa. Dia nggak tahu. Dia soal bisa membaca hook nggak sih? Oh gitu ya. Bisa baca hook naik. Jadi Bisa. Cuman saya nonton berulang kali. nggak mungkin naik kalau nggak ada hooknya. Ya gitu mungkin ya. Hooknya itu adalah ketika Anda tonton nggak menarik dan Anda tonton lagi kan. Ada yang Itu kan. Nah, apa sih ini? Coba nonton.
Apa sih nih gitu lagi? Oh, sini, itu Ada kok pokoknya. di YouTube tuh satu jam 1 hour black video. Oh ya, saya sempat lihat tuh. 1 hour Yang ada black video. 1 hour black screen. 1,6 juta yang nonton. ya saya pernah lihat, saya juga pernah nyari tuh ada setir mobil. Cuman di setir mobil aja videonya sehari, cuman nanti hujan di kaca itu. Apa sih ini? Nah, menurut Pak Jero yang menarik apanya? Karena dia pertama. Mungkin dia yang pertama ngupload tuh. Konsep yang menarik. Enggak, mungkin karena pertama kalinya ada orang yang upload black video, mungkin dia, makanya dia naik. Tapi yang upload, coba dia upload sekarang lagi satu kan nggak naik. Oke, besok mungkin kita coba green video ya. Kan sebenarnya sama. Green kan? bobak, green bobak. Tuh, apa Bin? Oke, mungkin ada salah satu pertanyaan yang masih ada di kepala nih, tapi belum mau keluar. Coba deh Marta nanya dulu deh. Nggak ada pertanyaan dia udah. Ntar Ada saya pertanyaan agak ngoto nih pertanyaan. Waduh, ada. sing ada sih, bawa singkat padat. Jangan numpuk. Yang D dari D sing ada sih D hanya penyimak yang Sosial baik. media. Penyimak yang baik Mau egois. untuk kedepannya gimana gitu dulu. Dan Tapi kalau Tapi saya emang ya tolong ya semua kembali ke sorotan no. pokoknya intinya kalau ada yang berteman sama De Marta, jangan pernah mengeteng sorotan ke Marta karena Anda Lah, gua tidak nyorot akan ya. Saya ngeket sih. kan Kayak wah terus tahun. gitu. Sing Bu. tapi kan Pak Jero kan sing tan nganu sorotan, sing Nggak pernah, nggak itu pernah. udah gak pernah kan? karena nggak ada gunanya. Saya Iya juga nggak itu guna. Sekarang merasa juga risih. guna. Kan sebenarnya sorotan itu sebenarnya saya nggak ada gunanya. Iya itu. Karena sebagai seorang untuk apa Pak ya? Jero gak ada gunanya, untuk orang lainnya ada. Bukan, saya pun kalau saya jadi koordinator saya nggak akan pakai sorotan. Iya, Karena nggak ada gunanya, menurut saya itu nggak ada gunanya. Sorotan, Buang-buang follower, nge-tag follower sama follower nggak ada gunanya itu. buang-buang waktu ngetikin toh. Tapi kan ada fitur deh. Ada fiturnya tapi nggak ada gunanya itu. Saya cocok dengan ini. Saya kembali bertanya lagi, kenapa diciptakan kalau tidak berguna? Nah, supaya orang ribut dalam media kayak dia nih ribut. Ternyata ada yang mengadu Oke, domba. jadi rating ya sebenarnya. Bukan, maksudnya gini. Sebenarnya kalau orang sudah mengetahui algoritma itu tidak akan berguna gitu loh. Tapi kalau orang yang tidak mengetahui algoritma, mungkin aja itu berguna bagi mereka. Tapi menurut saya itu nggak ada gunanya. Gitu. Nyai ngetek-ngetek sorot tuh nyai menek followernya. Ya, Oh, bukan followernya, view-nya naik. view-nya aja. Jam tayangnya belum tentu. Yang paling penting sebuah video itu kan jam tayang. Watch time paling penting. View nggak penting, nggak ada gunanya view tuh. View-nya berapa? 1 juta. Dalam berapa? Dalam setahun. Sekarang kan begini Pak Jero. Tadi Pak Jero nyinggung tentang hook ya. Hook ya. Sekarang apa bedanya hook dengan sorotan? Menurut Pak Jero. Beda. Jauh itu Pak. Beda tuh. Kan kalau sorotan kan dia memaksa orang yang dia soroti untuk menonton. Kalau hook Kalau hook itu sama. kan sama kan? Sorotan Bedanya itu kan- mengundang view. Mhm. Hook itu mengundang jam tayang. View sama jam tayang beda. Beda. View kan sudah bilang tadi, view itu nggak ada gunanya. Oke. Iya. View itu tidak berguna. Yang berguna itu adalah jam tayang. Atau yang bisa disebut kalau buka itu anunya apa namanya detailnya, dashboard detailnya itu namanya viewers retensi. Viewers retention atau retensi pemirsa. Itu paling berguna. Bagaimana cara Anda untuk mendapatkan retensi pemirsa? Nah mungkin orang masih rancu dengan perbedaan itu kan. Nah, orang dia belajar aja, makanya belajar. Coba saya tanya ke Marta, apa bedanya sorotan dengan hook deh? Yang D, gede itu. Hook gue senawang po toh. Hook tuh kan yang saya orang Pak Jero tuh. Apa? Apa hook konten tuh? Apa nih ngidang menarik?
Hooknya apa? Kita itu biasa Pak Jero tuh. Ya apa itu menurut D? Menurut D, hook itu adalah kata untuk memberitahu dan menarik penonton. Menarik penonton. Lebih menarik penonton agar lebih tertarik yang balik video rago tuh gitu. Yang sorotan tuh, ya makso. Tadi kan sama. Coba balik pokoknya kita ada nih ya yang sorotan. Nih balik jok nih. Nah itu kan pusing. Tujuannya emang sama, cuman kan pengen mending orang nah. Tujuannya kan sama. Tujuan sama, cuman kan lebih jelas ya konten emisi hook tuh bagi dia nah. Hook itu tak jelasin lagi sekali. Hook itu sangket pancing. Nah itu dah. Hook itu kalau kamu mancing itu adalah apa namanya? Umpannya itu hook itu kan naruh umpan ini. Kail. Kail ini naruh umpan nih. Gimana caranya kamu untuk menarik ikannya itu? Ikannya siapa ya? Penontonnya. Ya, supaya dia nonton sampai akhir. Itu hooknya. Jangan beli madeng kan, hook apa? Nah, ketemu dia. Oke. Ada satu yang mengganjal lagi. Ketika follower kita udah banyak, nih follower banyak nih, hook itu masih diperlukan nggak? Penting banget. Banget penting. Berarti tetap masih Follower nggak penting. Follower itu pentingnya cuma untuk membuka fitur monetasi. Itu. Monetasi follower. Tapi kesempatan untuk dibuka kan? Nah, follower kita. hook paling penting Pak. Karena hook tuh yang menarik minat orang tuh untuk menonton. View 1 juta, nah 1 juta view yang ditonton durasinya full sama 1 juta view yang ditonton durasinya cuma 1%, 2%, ya jelas beda harga kontennya Pak. Oke. Viral dan tidak viral itu jadinya. Iya, enggak duitnya, duit iklannya. Beli madeng Hook sih. paling penting berapapun jumlah follower subscriber Anda, hook itu paling penting. Deddy Corbuzier sampai sekarang aja pakai hook depannya. Sampai sekarang. Ya, di podcast. Oh iya ya, dia followernya berapa juta? Saya aja nggak pakai hook podcast, saya langsung tayang blog itu, tayang langsung, orang nggak tahu isinya apa. Naik. Nggak. Nggak, saya kan nggak peduli. Maksudnya saya cuma sama bikin gini aja. Saya nggak peduli. bikin aja terserah. Hooknya itu saya taruh di short. Ntar kan ada dia ngedit di short nih, hook nih kan. Nah, ini podcast yang sebelumnya pun belum dibikin short nih kan. Ya, gara-gara Marta. Padahal udah langganan capcut loh premium. Adi Capcut gara-gara premium tinggal dia klub kan langsung jadi otomatis tuh. Adi bisa Dedi. Itu 30 menit jadi. Oh iya, dia bisa Dedi gara-gara Dedi. Nah, ingin. Sing terima deh. Tuh. Tuh pokoknya penting aja. Berapapun follower, berapapun subscriber, hook paling penting. Follower 700.000, kalau hooknya tidak bagus, penghasilan bulannya kando. Ya. Kita kena beli madeng. Aduh, Coba hook itu adalah sangket dan sorotan itu adalah sauket tuh. Ya maksa ya. Bisa bilang sorotan tuh nggak ada gunanya, nggak ada gunanya. Nggak guna sorotan, nggak guna. Nggak ada gunanya sorotan. Tapi sorotan itu berguna sih bagi Nggak. berguna bagi pemula. Nggak Dia usah. akan menjadi misalnya gini, ketika kita nggak, misalnya pemula nih, dia mungkin punya teman 1000 nih, 1000 kan. Ketika dia nggak melakukan dengan tag sorotan, viewernya yang nonton nih, yang nonton paling cuma 500 orang. Nah, ketika dia menggunakan sorotan, viewernya akan menjadi 800. View-nya kan. View. Nah, secara tidak langsung itu akan menambah semangatnya dia untuk berkreasi lagi. Tujuannya mungkin di situ. Mungkin itu ajaran sesat ya. Tapi kan memang sangat pengaruh kan mempengaruhi, memberi kita semangat lagi. Banyak nih yang nonton. Tahu-taunya besok bikin sorotan, nggak hijau sorotannya dipaksa lagi sorotan. Padahal itu nggak nge-tag siapapun ya kalau sorotannya itu ajaran hijau, sesat, itu ajaran sesat tuh. Jangan ya. Sorotan tuh nggak ada gunanya, sorotan tuh nggak ada gunanya.
tapi ya berpengaruh mungkin sama Mungkin saya bilang sorotan tuh berguna jika saat kamu sedang kecelakaan, mungkin kamu minta bantuan tuh bikin status, tolong saya sorotan tuh, wah itu cocok sekali dipakai tapi itu. kalau udah mata mungkin nggak dibuka sorotannya, langsung di delete orang. Nggak, mending deh gini aja, telepon aja. Nah, Sing idang yo. engkene. Sing idang yo. Nak lain telepon. Kan saya perlu ngetek sorotan. Belum tentu masih ngetek sorotan dia yang ngidang nulung. Mungkin pebalik kalian aplek ici kayak mungkin pebalik kan sih. Misalnya sorotan Alangkah- itu seperti nada dering ya. Alangkah lebih baiknya telepon. Telepon. Aduh, kene po ada kene. Nah, jiping ya pangkat. Nah kebetulan lah dia muka Facebook lah. Atau mau bahas nih roh, tadi kesan. sing ada Sampai bahas dulu. bukan sampai marah gara-gara sorotan nih. Gara-gara Marta nih sorotan. Ayo bahas. Apa sorotan? Saya ada gunanya sorotan. Nggak ada gunanya Untuk membangun sosial media nggak ada gunanya. Terus sorotan. tagging? Ngetag kan, saya kan ngetag, misalnya saya sering ngetag. Ya, ada orang di dalamnya saya perlu tag. Ajak kolaborator kan penting. Kolaborator. Dan kemarin itu Ganghan Enterprise-nya kan bikin collab sama Teflon. Podcast di sini tuh ngapain Ganghan Enterprise-nya nggak di Ganghan Entertainment-nya nggak di collab gitu loh. Nah itu salahnya sebenarnya. Itu kesalahannya. Nah, seperti juga di konten itu kan juga ada beli made gitu. Kenapa nggak di collabin kan? Nah, kalau collab tuh cuma satu orang, collab bisa satu orang kan kalau di Facebook kan. Kalau yang lain tuh di tag. Iya, di tag boleh, di tag. Tag. Kalau collab juga boleh, kan sama-sama bangkit. Ini gitu ngajain loh. nih. Iya sih, ya. boleh. Kan sama-sama bangkit, kita merintis gitu. Kan sing perlu udah dini sorotan. 1,5 jam oh. Nanti yang diupload paling nguling sorotan. Nah, itu menarik daripada ngomong anak lain saya ada faedah nih. Aja. Ada faedahnya kok. Kan apa namanya? Sih lu kan udah sorotan kan upload. Nyak jin kene itu beli made sorotan di dana seru toh. Sorotan tidak ngaruh. Tidak ngaruh dengan sorotan jin dana seru telu. Tapi aku mendukung lah ngai video gitu sorotan. Ini neneng berin lah. Sorotan. Ini neneng berin kan bang MP3 ini tuh orang coba apa namanya? Apa dah? Nyen mang nih. Nah nyap ya itu. Oke. Oke guys. Oke guys, jadi sorotan itu penting atau tidak penting kembali lagi ke orangnya. Kalau menurut Marta sih sorotan itu tidak penting, dan jika Anda menyoroti De Marta akan diblok. Tapi sebelum itu seberapa pentingkah De Marta kepada Anda? Kan artinya sing yang D jak iya sing penting, iya jak D sing masih penting kan lebih baik dah sorotan. Oke Pak Jero, mungkin Pak Jero yang mau tutup. Aing dia nutup nah. Pak Made siap pinjam. Pak Made Atjana siap pinjam apa ndaknya ya. Mumpung ada di sini. Salam sebotol air putih. Suut. Ini sorotan itu menarik loh. Sorotan. Daripada